Saya mungkin ke Mas Jo, setuju tidak sih kalau relawan itu sebenarnya juga industri politik, bahwa setiap relawan pasti ada tujuannya. Kalau dari Ganjaris ini apa? Apakah memang mau juga nanti kalau terpilih ya kursi BUMN lah minimal, seperti apa? Sayangnya tidak seperti itu. Ketika Ganjaris dulu saya dirikan bersama teman-teman itu, kita langsung membuat namanya Fakta Integritas ya. Kita relawan cupu. Seperti tadi yang Bang Deddy ceritakan soal relawan tahun 99, kira-kira semangatnya seperti itulah. Mungkin ada di luar sana juga yang bukan relawan tapi malah mirip karyawan, ada juga. Tapi kalau Siapa untuk itu, Bang? ya dia ingin imbalan, next bagaimana ada deal-deal mintanya, mungkin begitu permintaannya nggak digubris oleh capres kemudian dia cabut, itu kan ada seperti itu. Wah, nyindir tapi nih. kalau Ganjaris tidak. Nyindir nih, Bang Noel, tanggapi dong. Kalau di negara lain, Baik, gimana? kalau di negara lain, biasanya kan tuh hanya siklus hidupnya hanya selama masa kontestasi pemilu. Yang hidup terus menerus itu adalah interest group. Apakah itu buruh, kelompok guru, gitu loh. Tetapi yang namanya relawan dalam banyak pengalaman di seluruh dunia, hanya di Indonesia nih, yang relawan tuh hidup sepanjang masa kekuasaan yang didukung. Kalau di luar negeri di mana-mana, begitu siklus kontestasi selesai, relawan bubar. Oke, Bang Noel tanggapin. Saya cuman mau heran aja hari ini kenapa semakin banyak orang kesurupan ya menghadapi 2024. Sebetulnya harusnya kan ini hal yang biasa dalam dinamika politik dan demokrasi. Nah, yang saya heran kok hidup penuh dengan nyinyiran tanpa memahami substansi. Tadi apa yang si Deddy sampaikan betul, ke Ganjar itu kan belum nyapres dan PDIP pun belum juga menentukan capresnya siapa. Nah, kenapa Pak orang-orang ini pada kesurupan? Nah, pertama itu. Kedua, saya orang yang pertama mendeklar Mas Ganjar jadi presiden. Waktu itu juga saya dinyinyirin. Nah, sekarang Ganjarnya belum nyapres, saya bubarkan relawannya, saya nyari calon yang siap, saya dibully, waduh nggak karuan. Makanya gini, kalau tidak paham tentang demokrasi dan pemahaman politiknya rendah, jangan berpolitik. Gitu loh. Saya sampaikan ke Jopra ini, kelompok-kelompok Cokro TV ini, host Cokro TV ini yang menjelma jadi relawan ini. Hentikan narasi-narasi kebencian kalian. Udah cukup si Ade Armando jadi korban, Bos. Gitu. Jangan lagi nanti rakyat ini marah, muak, karena saya sampaikan, kelompok middle itu udah muak dengan narasi-narasi kalian. Saya bicara tentang rekonsiliasi, kalian hina. Kita bicara tentang demokrasi, kalian bully. Gak ada pesan atau nilai yang kalian sampaikan ke publik gitu loh. Ya. Kita mau dukung Anies, lalu kenapa? Saya mau dukung Mbak Puan, lalu kenapa? Itu hak demokrasi saya. Kalian gak pantas untuk mengintervensi hal itu. Belum mereka ini, cokro-cokro dan Ganjar-ganjarian ini, belum berkuasa aja, watak fasisnya sudah keluar. Bahaya sekali orang-orang ini. Ini yang menjadi ancaman buat demokrasi. Oke, Mas Jo tanggapin dong. Saya mau berdebat pada wilayah substansi. Coba keluarkan substansinya. Mana Joprai? Substansi yang kalian tawarkan. Kalian sebagai pendukung Ganjar. Jangan mengkritik, kami membuat fakta integritas. Bos, soal komisaris dan sebagainya, di mata saya itu cuma bonus, Bos. Saya jadi komisaris malah menderita. Bukan malah senang, biar kalian tahu. Saya tanpa jadi komisaris. Baik, ditahan dulu Bang Noel. Ditahan dulu Bang Noel, Mas Jo tanggapi dong. Saya jadi, menarik saya sekarang ini baru saya lihat Noel sekarang ini ya. Saya menarik kalau saya menyebut Pak Jokowi itu adalah Soekarno muda, ini kalau Noel ini saya lihat itu seperti Amin Rais muda. Ya, jadi kan sama ya, kemarin Amin Rais ketika bikin partai kemudian mengundang Anies tapi juga ingin mendukung Prabowo. Ini Noel juga sama. Kemarin datangnya ke kantor Nasdem tapi dukungnya Prabowo. Ini agak mirip. Jadi mungkin narasi itu yang akan disampaikan oleh Noel. Tapi begini ya, yang mau saya sampaikan gini lah. Saya tidak. Sebentar dulu, Bang Noel, ditahan dulu. Tahan dulu Bang Noel. Enggak gini. Oke, boleh ditanggapi singkat. Problemnya apa? Pertanyaan saya bahkan mau kemarin ke PKS, mau ketemu Pak Anies, mau ketemu Mbak Puan. Problemnya apa? Oke. Enggak, orang pada lucu ini cara berpikirnya. Baik, Mas kalau Jo, kalian demokrasinya rendah, jangan ikut dalam alam demokrasi ini. Kalian berwatak fasis silakanlah, tapi jangan rusak demokrasi yang pernah saya perjuangkan. Jangan kalian rusak NKRI ini dengan narasi-narasi tahan keji dulu kalian. Bang Noel, tahan dulu Bang Noel. Mungkin Mas Jo tanggapi.
Sabar Noel, masih lama. Ini masih setahun lagi, Bukan, nanti habis nafas. enggak, Nggak usah kalian marah-marah, menguatkan kok. santai saja. Lanjut aja. Muat, aja. Bang. Ya, Saya tidak marah. jadi saya pikir tidak gini punya ya. rasa marah. Enggak deh. Tapi Saya kira cuma gini. ingin Iya, iya. ingin Noel, mengkritik pendapat Noel, kalian yang gini. ngawur ini. Oke, Bung ditahan dulu Noel, Bang saya Noel. kira Bang Deddy. ketika kita bicara demokrasi, maka kita juga siap ketika kita berada di ruang publik, maka orang bisa nyinyir atau berbeda pendapat atau mengkritik kita. It's okay, no problem, Iya. gitu loh. Kan tidak ada juga yang Enggak. menghalangi Noel, jangan. Tapi kan kalau ditanya pendapat pribadi, ya kita semua punya pendapat. Iya. Oke, Dan oke. dalam demokrasi ya kita harus respect juga tanpa harus menjadi killing the Gini dong, message. Dad. Ini, Dad. Nggak begitu, Dad. Dad, gagasan bertarung dengan gagasan. Argumentasi dengan argumentasi. Bukan nyinyir dong. Lu Loh. gimana? Dedi ini S2 komunikasi. Dia paham bagaimana menyampaikan pesan. Baik. Dia Oke, karir oke. politik yang hari ini sebagai anggota dewan. Oke, ditahan dulu Bang Dia Noel. lebih Ditahan dulu Bang Noel. Awal saya suka Baik. argumentasi Dedi. Dedi Baik, sangat Bang paham Noel. tentang demokrasi itu sendiri. Baik, iya. Kita sudah tidak produktif lagi dialognya kalau kita hanya berputar di satu sisi. Sekarang mungkin kita beranjak. Sebenarnya, kalaulah kita melihat manuver yang dilakukan oleh Bang Noel, pengennya ketiga ini sebenarnya. Siapa saja lah yang dirasa cocok. Mbak Puan, Anies, Ganjar, salah nggak sih? Mas Ya, Adi Pray? saya kira nggak ada soal Noel mau dukung saya juga jadi presiden nggak ada masalah. Nggak gitu. Oke. Jadi karena begini, yang ramai itu pertama Noel ini meninggalkan Ganjar dengan bekas luka yang kemudian mungkin tidak bisa diterima oleh relawan yang lain, termasuk oleh teman-teman PDIP. Lukanya apa? Ganjar diasumsikan sebagai orang yang tidak punya gagasan, seakan-akan orang yang lain itu punya gagasan. Ganjar itu diasumsikan sebagai orang yang ya hanya asik lah di media sosial, seakan-akan yang lain itu tidak menggunakan media sosial. Kan itu yang sebenarnya menimbulkan luka. Saya tahu persis teman-teman PDIP secara umum itu tidak pernah memberikan statement dukungan secara terbuka kepada Ganjar. Tapi ketika Ganjar dikritik sebagai kader PDIP, bukan sebagai kandidat capres, banyak yang bereaksi. Bang Deddy ini baru sekarang saya melihat pembelaannya ke Ganjar. Sebelumnya belum ada tuh. Misalnya. Waktu pertama dia muncul juga saya Iya. Maksudnya Oke. terkait pernyataan yang lain. Betul, Iya. Soal pencapresan. betul. Tapi ketika Noel bicara Ganjar nggak punya gagasan, hanya aksi di medsos, semua bereaksi. Oke. Karena ini menyangkut harkat dan martabat kader PDIP ya. Itulah yang saya sebut bahwa nggak ada persoalan Noel kemanapun ya. Makanya ini yang kemudian membuat begitu banyak ganjaris-ganjaris termasuk ganjaris Spartan. Ya. Kemudian Noel juga bersetegang dengan kelompok teman-teman Cokro TV. Ini bagian dari tawuran opini secara umum betapa kalau mau pindah-pindah saja tapi jangan saling tunjuk dan membuka aib kepada publik soal siapa. Kan itu yang dianggap akhlak berkawan itu. Oke. Nah yang kedua Cak, ini menarik menurut saya. Nah membaca relawan Jokowi itu kan sederhana sebenarnya. Merah kata Jokowi, merah kata relawan. Putih kata Jokowi, putih kata relawan. Saya menduga jangan-jangan Noel juga komunikasi dengan istana untuk mendukung Prabowo ini. Oke, Karena Noel ini nggak mungkin berani tuh dukung Anies Baswedan misalnya yang dianggap sebagai perubahan-perubahan yang penuh gagasan itu konon. Nah kalau itu yang terjadi Noel, kita tunggu tuh. Oke. Betul-betul kalau tidak ada kaitannya dengan Jokowi lagi. Mungkin sebelum itu saya ke Bang Deddy. Bang Deddy, sepakat tidak sih dengan dikatakan Mas Adi Pray di sini bahwa apa jangan-jangan Bang Noel ini sudah dapat bisikan bahwa Pak Jokowi itu memang ke Pak Prabowo. Ini seperti apa? Ya yang tahu kan Pak Prabowo dan Noel ya. Saya kan tidak bisa berandai-andai dan berasumsi. Tapi sepanjang yang saya tahu Pak Jokowi itu mendukung semua dalam Iya, iya. konteks demokrasi. Iya. Sebagai seorang negarawan, Betul. sebagai kepala negara, kepala pemerintahan. Karena apa beliau melakukan itu? Supaya tidak diasumsikan bahwa Pak Jokowi itu punya preferensi pribadi yang akhirnya nanti membuat kualitas pemilu dipertanyakan kan. Itu yang harus kita pahami gitu. Nah Ya. memang apa yang dikatakan oleh Bung Adi tadi saya sepakat. Makanya ketika pertama kali Noel cerita kenapa dia dukung nggak dukung Pak Ganjar lagi, kita terhenyak semua itu. Loh, ini dari cinta jadi benci. Kayak orang yang udah tunangan terus saling menjelekkan. Tadinya kan saya berharap gini, kalaupun Noel pindah ke lain hati, bahkan pindah ke lain body gitu. Asik. Tolonglah jangan meninggalkan luka gitu kan. Karena tadi dari awal saya bilang kan, kita kan Pak Ganjar kan bukan capres. Ya, belum capres. Iya. Atau bisa jadi Iya, tidak betul. capres, bisa jadi. Jadi kalau beliau Iya. dipaksa-paksa tentu tidak bisa. Oke. Itu pertama. Yang kedua, Iya. dalam tradisi kita tidak ada itu yang namanya calon presiden punya visi sendirian. Iya. Itu Gagasan. selalu gagasan bersama yang dituangkan dari pemikiran panjang partai, ya, Dan koalisi ideologi. Tidak hanya koalisi ya, tapi juga para akademisi, Ya. para tokoh dari semua provinsi. Itu yang kemudian disepakati dipilih oleh presiden. Oke. Jadi kalau ditanya apakah ada visi Ganjar? Ya. Sebagai gubernur mungkin ada.
Sebagai presiden, dia sebagai kader partai, tentu belum dong. Iya. Kalau dia belum juga ditunjuk, Iya. bisa jadi tidak, karena dia tidak jadi capres misalnya gitu loh. Lalu kemudian kan Noel mempertanyakan soal itu tadi yang disampaikan soal medsos. Jadi saya berharap tadinya Noel pindah dengan elegan dan itu justru akan menaikkan martabatnya kalau menurut saya. Misalnya soal ya oke, sampai sekarang kami tidak bisa berkomunikasi dengan baik, saya lebih memilih yang bisa saya ajak komunikasi, that's fair. Karena Noel punya hak mau pindah kemana. Tapi ketika dia kemudian meneriakin, menjelekkan Ganjar, ya di situ kita bingung lah. Ini sebenarnya memang mendukung Ganjar sebagai as a person atau as an opportunity. Lalu kemudian opportunity yang lain kan itu yang jadinya pertanyaan bagi kita. Wah, tapi menarik kalau soal ini. dia mau kemana ya itu hak dia silakan. Oke, menarik, nanti ditanggapi ya. Berarti selama ini sebelumnya mendukung Pak Ganjar ini as a person, opportunity atau apa ini? Apalagi ditanya ini, pindahlah dengan cara elegan. Sesaat lagi.